Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yoakim Heliodoro Sobaria. Saya mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menganalisis potensi lahan kering dan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Sebelum kita masuk mengenai potensi lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur, pertama-tama kita harus mengetahui arti dari lahan kering itu sendiri. Lahan kering adalah bagian dari ekosistem terestrial yang luasnya relatif luas dibandingkan dengan lahan basah. Menurut Hidayat, pada tahun 2000, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Pengertian lain dari lahan kering itu adalah lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Dari pengertian tersebut, lahan kering di Nusa Tenggara Timur itu memiliki potensi atau peluang pengembangan kacang tanah. Potensi pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur cukup luas, sekitar 1.528.308 hektar. Dan di daerah ini cocok untuk dikembangkan kacang tanah. Tanaman kacang tanah masih dibudidayakan secara subsisten, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pengembangannya. Strategi pengembangan yang digunakan adalah yang pertama, pengelolaan usaha tani yang saat ini harus dilakukan lebih intensif dengan penggunaan PUB, kacang tanah, dan teknologi tanam. Yang kedua, peningkatan skala usaha dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dan peningkatan indeks pertanaman atau IP. Komoditas kacang tanah dapat berkompetisi dengan jagung dan sorghum, dan peningkatan daya saingnya mudah dilakukan dengan penggunaan PUB kacang tanah yang telah tersedia sesuai dengan agroekologi dan preferensi petani di NTT. Nilai ekonomi dalam pendapatan komoditas kacang tanah saat ini berkontribusi sebesar 30% terhadap pengeluaran keluarga dan berpeluang dapat ditingkatkan. Selain lahan kering, di NTT juga punya potensi pariwisata yang sangat menggiurkan dan kini semakin mendunia. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau besar dan kecil, pulau bernama sebanyak 473 buah, dan pulau berpenghuni sebanyak 43 buah. NTT memiliki luas wilayah daratan 47.349 km persegi, luas lautan 200 km persegi atau sekitar 4 kali luas daratan. Panjang pantai 5.700 km persegi yang terdiri dari 22 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa. Provinsi ini masih memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang sudah dikenal luas atau belum. Salah satu ikon utama yang membuat kawasan NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional Komodo. Padahal ada banyak lagi daya tarik yang dimiliki NTT, seperti Danau Tiga Warna Kelimutu, budaya Pasola di Sumba, budaya penangkapan ikan paus secara tradisional di Lembata, megalitik di Sumba, perkampungan adat di Wairebo, Bena, suku Boti, dan di Sumba. Pariwisata religis Semana Santa di Larantuka, Teluk Maumere, gelombang laut yang menarik untuk peselancar di Namberala, Rote, dan Alor yang memiliki taman laut indah, Al-Quran tertua di Asia, serta desa-desa adat yang masih lestari. Saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang datang berwisata ke NTT, terutama kunjungan dari wisatawan mancanegara. Peningkatan pesat dari 48.608 orang pada saat tahun 2012 meningkat menjadi 80.810 orang di tahun 2013. Diprediksi tahun 2014 akan meningkat hingga mencapai 100.000 orang. Setelah Komodo dipromosikan, semakin banyak orang yang datang ke Labuan Bajo. Begitu pula dengan Alor yang punya taman laut indah. Selain itu, saat ini juga sudah lebih mudah untuk datang ke NTT karena banyak transportasi, hotel, dan fasilitas lain yang membuat nyaman. Menyadari besarnya potensi pariwisata di NTT, Gubernur NTT mencanangkan program Provinsi Pariwisata. Di dalam RPJMD 2014-2018 dicanangkan keinginan untuk mewujudkan NTT menjadi Provinsi Pariwisata di tahun 2018.
Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya penataan destinasi serta promosi keindahan dan keunikan objek wisata di NTT. Hal ini akan terus dilakukan agar destinasi pariwisata semakin dikenal di luar provinsi maupun mancanegara dan semakin banyak wisatawan yang datang. Gubernur NTT juga berpesan agar seluruh masyarakat bersama-sama menjaga potensi wisata ini dengan melakukan pelestarian, tidak merusak alam, dan melakukan konservasi alam.